Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Malam Pak. Oke Bapak Ibu, senang bisa berjumpa dengan Anda semuanya pada kesempatan yang baik ini. Pada malam hari ini kita akan membahas terkhusus yaitu soal-soal sosial atau kepribadian berkaitan dengan PPG Bahasa Inggris tahun 2022-2023 ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah Bapak Ibu ikuti satu tryout yang mana soal-soalnya itu sudah dibaca semuanya dan nilainya juga tadi sudah saya share ke dalam grup, bisa dilihat masing-masing. Walaupun belum maksimal, namun nanti bisa kita lihat kunci-kunci jawabannya serta teknik-teknik dalam menjawab soal-soal kepribadian. Yang perlu Bapak Ibu ingat yang bahwa ini ada trik tersendiri dia ya. Kalau soal untuk yang soal kepribadian, ini ada trik Bapak Ibu yang perlu dihafal dan diingat dengan benar ya. Beda dengan soal pedagogik yang kita harus mengingat langkah-langkahnya atau rumus-rumusnya atau strukturnya. Kalau soal kepribadian itu kita ada trik tersendiri Bapak Ibu ya. Nah, nanti mohon lebih dahulu dilihat, diingat sehingga mudah bagi kita dalam menjawab setiap soal yang muncul nanti Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, trik menjawab soal kepribadian ini sudah sangat umum sekali Bapak Ibu, cuma saya tampilkan kembali. Semoga bagi kita nanti lebih mudah dalam menjawabnya Bapak Ibu. Yang pertama, tandai kata kunci Bapak Ibu. Ya, tandai kata kunci. Kemudian eliminasi jawaban yang jelas salah. Yang salah tidak usah dilihat lagi. Kemudian jawaban soal sesuai aturan yang berlaku Bapak Ibu. Yang perlu diingat, jawablah soal-soal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, ya, atau di sekolah atau dalam lingkungan kita. Kemudian Bapak Ibu dalam menjawab soal kepribadian jangan membawa perasaan. Nah, jangan bawa perasaan kita, tapi ikuti kehendak daripada orang yang membuat soal. Kemudian apabila permasalahan yang menyangkut dengan permasalahan orang yang banyak, maka pilihan jawabannya adalah diskusikan. Nah, saya ulangi, apabila permasalahan yang muncul itu menyangkut dengan permasalahan orang banyak, maka pilihan jawabannya adalah diskusikan. Kemudian, apabila permasalahan dengan siswa dan teman sejawat, maka jawabannya adalah pendekatan personal, kecuali sudah melanggar aturan. Nah, saya ulangi Bapak Ibu, permasalahan dengan siswa dan teman sejawat, maka jawabannya adalah pendekatan personal, kecuali sudah melanggar aturan. Kemudian Bapak Ibu cari jawaban ya yang langsung action. Ya, langsung action. Nanti ada contoh soalnya, bisa kita lihat sama-sama ya. Mohon dibaca sekali lagi Bapak Ibu dari atas sampai ke bawah karena kita akan melihat soal yang kita jawab tadi. Silakan Bapak Ibu. 1 minute. Tandai kata kunci. Oke, Bapak Ibu, sudah dilihat permasalahan Mungkin yang menyangkut permasalahan orang. Ini sebentar Pak Syukri bisa dikirim lewat WA. Apanya Pak? Trik menjawab soalnya sebentar ini bisa dikirim lewat WA. Pak Syukri bisa. Sebentar. Screenshot ya? Ya. Oke, deal ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan kepada latihan soal. Silakan Bapak Ibu.
Saya sudah menyiapkan kunci jawabannya. Tolong dibaca masing-masing, kemudian kita tandai kunci jawabannya dengan trik yang tadi sudah saya sampaikan pada halaman pertama tadi. D, Pak. D, Pak. Dodol, Oke. Pak. D. D. Pak D, mengajak dialog dengan peserta didik. Oke, yang ada anak-anak di samping tolong di-mute-kan dulu ya. Oke, seorang peserta didik tidak mau masuk kelas bahasa Inggris karena dia merasa telah dihina oleh guru bahasa Inggrisnya. Mengetahui hal tersebut sebagai rekan sejawat, maka hal yang perlu Anda lakukan adalah, oke, jadi ya disebut dengan karena banyak orang nih. Pak E. Pak. Menggali. Pak E. Menggali informasi dari guru. Yang E, Pak. Yang E. Pak E. Pak E. Oke ya. Oke, sepakat ya. Kalau yang lain tidak ini ya, tidak masuk. Apabila ada kata membiarkan, oke ya. Membiarkan itu udah nggak. Ibu Rosdiana, Ibu mute-kan saja, Ibu sekali. Oke, membiarkan tidak mungkin, ya kan? Nah, memberitahu kepada peserta didik yang tidak mau masuk kelas bahwa yang dilakukan guru tersebut tidak untuk menghina. Karena tadi yang paling benar Bapak Ibu ya, jadi yaitu jawabannya E ya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu ya, sepakat semua ya. Lanjut. Question number 2. A. Apa? Seorang guru mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa. lagi Pak jawabannya. Pak. D, Pak D. D. Nah, ini ada 3 versi, makanya saya baca dulu. Kalau udah banyak versi kita udah ragu. Yang D, Pak. D. Saya jawab. Ya. Ya sebentar Ibu. Sebentar saya baca. Apa? Seorang guru mendapatkan tugas untuk mendampingi siswa mengikuti suatu perlombaan. Tindakan proaktif yang penting dilakukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah kita eliminasi yang tidak benar, menjalankan lebih baik sesuai Mungkin dengan yang dieliminasi di situ Pak, B, C, D. Itu yang dieliminasi, B, C, D. DCD. Kita tinggal B, C, D. Kita tinggal memilih A dan E. Tidak tahu Ya, betul Pak. Sepakat. Mana apakah jawabannya? A atau E? Jawabannya D, Pak. mana Pak? D. Itu juga, Pak. Yang D, Pak. D, Pak D. Kalau E bagaimana kalau E? Saya Pak. Saya E. Ya, Pak Indra, mantap Pak Indra ya. Alasannya apa Pak Indra? Alasannya apa Pak Indra dari E? Alasannya itu tadi dijelaskan oleh Bapak tadi yang terakhir itu action, lebih ke action. Saya pikir action itu yang E itu Pak. Jawaban yang E itu yang sudah actionnya gitu. Juga action Pak D. Ya, kalau menjalankan juga itu action. Kalau menjalankan itu juga action. Jadi yang paling tepat, mungkin semuanya banyak yang tepat ya. Yang paling tepat adalah D. Kenapa D? Bukan E. Kalau hasilnya tentu bukan urusan kita yang bawa. Ya kan? Hasil itu bukan urusan kita guru yang mendampingi. Itu kita. Tapi tugas kita guru adalah memantau, menjalankan yang diinstruksikan, Membimbing dan memantau Pak ya. Oke Pak, siap.
Tidak mungkin yang kita bawa itu hasilnya memuaskan. Tugas kita guru Iya. pendamping adalah memotivasi siswa, mendampingi agar mereka itu jangan sampai kelaparan. Oke, baik Pak. Okay, question number 3. Oke. D, Pak. Oke, Pak. D. Membiarkan Jawabannya D, Pak. salah menyampaikan. D, Pak. Yang C, Pak. Yang C. Pak, yang A, B dieliminasi, tinggal C dan D yang kita pilih, Pak. Oke, kita lihat jawaban yang sudah saya sediakan. Ini sesuai dengan Oke, jawaban Pak. dari panduan Kemendikbud ya. C, Pak, melaku. Oh, C, Pak, C. Jawabannya Bapak Ibu D. Pak. Berhenti coret-coret. Kemudian meminta mereka ke petugas tata tertib. Kemudian mereka akan dicatat pelanggarannya untuk dibina. Itu paling tepat Bapak Ibu. Ya. Iya, iya. Ya, oke, siap, Pak. Oke. Juga masuk kemarin waktu retaker ini. Saya ingat sekali soal ini. Kalau bisa banyak, tapi rasanya ada. Ada soal ini Pak ya kemarin kan? Iya betul, ini masuk ini coret-coret ini masih saya ingat itu. Iya benar. Ini ada Pak Fajarudin Yunus nih, beliau retaker makanya tahu sudah pernah melihat soal ini muncul ya. Oke Pak ya, cara menjawabnya sudah dipahami. Lanjut number 4. Lanjut, Pak. Kalau saya D, Pak. D, Pak. Sama saya juga D, Pak. Dodol. D, Pak, jawab D. Daging. Kalau saya Oke ya, kita lihat jawaban yang sudah saya sediakan. Ada yang berbeda? D, Pak. Pak, D. Ada kata objektif Bapak Ibu. Kita selaku Iya. ya selaku tim harus objektif. Kata-kata objektif ini sangat luas Bapak Ibu ya. Ada kata objektif sudah cukup. Bapak ini harus objektif. Nah, objektif ini kan banyak sekali artinya ini. Ya. harus terbukti, Pak. Ya. Jadi jawabannya adalah D, menolak permintaan tersebut karena sebagai kita pihak penyeleksi penerima beasiswa harus objektif. Ya. Bagaimana? Ini dekat sekali dengan E ini. Ya. Oke ya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Lanjut. Bisa, Pak. Makan ya. Bapak Ibu kalau lagi bicara dengan keluarga, mic-nya di D, Pak. D. D, Pak. Terlalu bising, Bab. D, Pak, D. D, Pak. Saya D, Pak. Saya B, B. Saya D, Pak. Ya, Bapak Ibu. saya betul nih. Ya, mengadakan pendekatan personal untuk mengajak rekan sejawat. Jangan protes-protes dengan demo-demo, Bapak Ibu. Ya. Yang perlu diingat, demo yang dilakukan oleh guru itu baik negatif tuh ya. Itu demo-demo. Yang apabila ada masalah pendekatan personal dengan teman sejawat ya. Itu kan guru teman sejawat kan. Sebagian guru dalam kurung teman sejawat. Mohon maaf teman-teman, tolong Bising, dia Bapak. dulu. Bapak Ibu kalau sedang berbicara dengan keluarga rame-rame di situ tolong mic-nya di off-kan Bapak Ibu ya. Thank you. Oke ya Bapak Ibu. Kenapa jawabannya D? Karena sebagian guru, kata-kata sebagian guru artinya guru itu teman sejawat. Kalau teman sejawat maka ada masalah pendekatan personal. Itu perlu diingat Bapak Ibu ya. Oke, question number 6.
D. D. D, Pak. D, Pak. Oke, D ya. Pak. D. Pak. Oke. Langsung dikunci. Tidak ada yang berbeda? Tidak ada. Ya, kalau ribut-ribut, diamkan sejenak, selesaikan pelajaran ya. Jangan marah-marah. Bapak Ibu, jangan sampai kita masuk penjara karena ingin membuat anak orang pintar. Perlu diingat itu ya. Jangan pukul siswa, jangan marahi anak orang. Ya, siapa tahu mereka nanti jadi mantu kita. Apa lagi Bu Dina di? Rotong kiri. Setuju? Enggak boleh begitu. Ya. Unmute nah yang ngomong sama anaknya itu. C, Pak. Oke, silakan yang lain. Yang paling panjang jawabannya D, Pak. Yang E, Pak. Pak. E. Yang Yang E. iya, saya juga tadi pilih E. Pak, E. Pak. Pak. Itu C. Ada tan. Saya C, Pak. Antara C dan E, Pak. Pak, E. Pak. Jawabannya Bapak Ibu itu C ya. Kita harus berpikir positif. Kok C, Pak? Ya, mungkin seminggu menjelang ujian kakaknya pulang, orang tuanya mengajari dia, sehingga dia bisa menjawab soal. Itu harus positif kita. Bukannya E, Pak. Kenapa enggak E, Pak? Coba Ibu Ya, baca Pak. sedikit. Mohon penjelasannya, Pak, antara C dan E, Pak. Ya, kita baca sekali lagi Bapak Ibu ya. Seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran bahasa Inggris, tiba-tiba dalam 2 hasil ulangan memiliki nilai yang di atas rata-rata kelasnya. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah, yang lain sudah kita eliminasi. Peserta didik tersebut mulai bersemangat untuk belajar. Oleh karena itu, siswa tersebut perlu selalu diberikan penguatan atau reward agar prestasi belajarnya akan terus meningkat. Nah, C. Yang E, mendampingi dan memelihara motivasi dan prestasi belajar peserta didik tersebut karena setiap siswa memiliki peluang untuk berubah menjadi lebih baik, Bapak Ibu ya. Itu hampir sama Bapak Ibu ya. Hampir sama. Jadi kita bisa saja mengambil yang E, tapi saya ambil dari kunci buku yang disediakan oleh Kemendikbud itu kan. Ada apa? Buku itu kuncinya memang C, Bapak Ibu. Ya udah, kalau yang E, yang seharusnya memelihara motivasinya itu kan peserta didik sendiri, Pak. Ya, kita sebagai guru hanya memberikan penguatan lah supaya motivasinya terus terjaga. Yalah, penguatan itu kan C, Bu. Penguatan yang diberikan guru itu C. Ya, benar Pak, benar. Ya, lebih tepat ke C. Oke, Pak, saya Pak, pandangan Anda yang diminta kan, Pak. Oke. Kalau Ya, yang di bawah ini Ya. Deal ya. cara kita mendapatkan E lebih ke action yang dilakukan. ini yang ditanyakan pandangan kan, maksudnya pendapat kita sebagai guru kan. D, Pak. D, Pak. D ya. Ada yang berbeda nggak? D, Pak. D. D. D, Pak. Oke, thank you Udah ya. sekali. Udah, Bu, nggak usah berulang Jangan kali. berkali-kali. Jangan gunakan kata-kata itu sih ya. Ini coba kita baca. Ya, maksudnya kita sebagai teman, sebagai orang tua, kan, menggunakan bahasa yang lebih bagus kan, bagi siswa. Ini banyak quote ini dari banyak percakapan. Yang paling cocok adalah memang D, Bapak Ibu ya. Ya. D. Yang paling cocok memang D. Ya, Pak. D. Deal. D.
Yang ngomong dengan anaknya tolong di-mute lah. Ibu Rosdiana ya. Izin sebentar Pak, bisa Pak? Silakan Ibu Rusda Mayanti. Begini Pak, ada ini sebenarnya maaf ya Bapak Ibu ya, karena saya pribadi belum sempat dari mengerjakan soal-soal ini. Jadi hendaknya tolonglah dulu baru nampak soal langsung A, B gitu. Jadi kita nggak konsen gitu Pak. Gimana ya Pak solusinya ya? Apa nggak baiknya dibaca dulu gitu Pak? Atau kalau apapun jawaban kawan-kawan di chat aja gitu. Jawab aja jadi kita nggak konsen Pak. Iya Pak, nggak konsen. Suaranya dikasih waktu Pak untuk kami Oh, baca besaran suara yang jauh dari suara Pak Sukri. Bapak Ibu. Ya, betul. Langsung aja. Jawabannya diketik saja Bapak. Jangan Belum tentu semua baca soalnya Pak. Belum semua yang mengerjakan. Saya pribadi belum saya kerjakan gitu Pak. Saya pribadi juga belum mengerjakan soalnya. Baru baca udah AB. Sama Bu, saya juga belum mengerjakan Bu. Lomba jago di sini kayaknya, bukannya lomba belajar saya lihat Pak. Maaf ya Bapak Besaran Ibu ya. suara yang jauh dari suara Pak Sukri malahan. Jadi Kenapa belum dikerjakan Bapak Ibu? Kenapa belum dikerjakan? kayak cepat-tepat gitu. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih banyak atas input dan sarannya. Ini kan soalnya sedikit Bapak Ibu ya, cuman 33 soal. Dan berbahasa Indonesia bisa kita jawab dalam waktu 30 menit. Namun durasi waktu yang saya berikan dari jam 15 tadi sampai dengan jam 19, sudah 4 jam kan. Namun demikian karena memang kita akan membahas soal, di awal tadi sudah saya sampaikan triknya. Jadi kita untuk memastikan jawabannya. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menjawab, pura-pura nggak tahu aja, nanti besok latihan lagi. Karena kuncinya tadi kan nilainya sudah saya share tadi ya. Nah, itu sebagai bentuk fairnya, nggak masalah Bapak Ibu ya. Nanti ke depan juga ada soal-soal lain yang bisa saya share. Kemudian kenapa tidak saya baca lagi Bapak Ibu? Karena ribut sekali Bapak Ibu. Ya. Orang ngomong dengan anaknya, mic-nya terbuka. Ngomong dengan keluarganya, mic-nya terbuka. Kalau saya baca kan nggak kedengaran juga ini. Benar Bapak Ibu? Benar. Pak, izin Pak, itu hasil tes OIS Bapak itu yang semalam. Pak, izin juga Pak. Saya sudah isi tapi nggak ada nama saya Pak. Berarti belum terkirim Ibu ya? Belum isi. Bapak itu kayaknya yang semalam nggak Pak? Maaf, itu lembar masih pedagogik yang bikin. Udah, lanjut aja biar cepat Pak. Ini gimana sih banyak yang protes? Jangan persoalkan soal jawaban tadi siang, lanjut sudah bahas soalnya. Terima kasih banyak. Kita lanjut dulu Bapak Ibu, nanti kita question number 9. Silakan Bapak Ibu dibaca lagi. B, Pak. Ada lembar jawab Pak. ujian B. siswa di Saya bisa jawab B. Menghargai oleh siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya menghargai. Kalau saya apa? Saya apa? B Pak. B. Saya juga B. Jawaban yang paling tepat A Bapak Ibu. Berdoa. Ini lempar ujian Bapak Ibu. Lempar ujian tidak perlu ditulis B, doa. Pak. Cukup dibaca saja. Bayangkan kalau 5 agama orang membaca Om Swastiastu atas nama Yesus Kristus kan, baca doa-doa lain lagi bahasa Arabnya itu paling banyak apa itu kan lempar soal ujian itu bukan di buku. Kalau menurut saya B, Pak. Oke, mantap juga. Yang B tadi alasannya apa itu? B juga Pak. B Pak nih. Kita baca Bapak Ibu. Pada lembar jawaban, saya baca dulu ya. Pada lembar jawaban ujian, Bapak Ibu. Bayangkan ujiannya misal ya, ujian akhir semester atau ujian UAS. Pada lembar jawaban ujian tersebut, siswa menuliskan doa-doa.
sesuai dengan agamanya. Bayangkan kalau kami orang Islam itu bisa 3 baris tuh. Dah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan lempar ujian Bapak Ibu, lempar ujian. Ya. Di luar dari konteks mekanisme ujian. Diberi tulisan yang mencerminkan doa sesuai agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Bagaimana tanggapan Anda sebagai guru? Maaf Bapak, mohon maaf. Itu di soalnya tidak dijelaskan bahwa memberi tulisan, tapi diberi tulisan. Jadi siswa ini sudah diberi tulisan di lembar jawabannya. Memberi dan diberi itu kan beda. Berarti di lembar jawabannya itu siswa sudah diberi tulisan itu, bukan siswa memberi tulisan itu. Berarti mungkin di sini redaksi soalnya yang salah atau seperti apa, Pak? Pemahamannya bagaimana ini? Kalau saya tangkap, siswa tersebut dia memberikan tulisan doa-doa ketika dia menjawab soal. Tapi di sini diberi tulisan, Pak. Berarti di soalnya itu diberi petunjuk, Pak. Siswa memberi tulisan seperti itu. Saya sudah nalar ini. Siswa memberi tulisan. Maksudnya itu siswa diberi tulisan. Siswa diberi tulisan Kalau menurut yang mencerminkan saya, memberi tulisan. berarti petunjuk, kalau Pak. menurut saya Petunjuk siswa untuk itu siswa. sendiri yang memberi Subjek sama objek, Pak. Edit objeknya dulu, baru subjeknya di belakang. Oh ya Ibu ya, oke. Thank you ya. Ada jawaban yang berbeda kira-kira boleh masukannya Bapak Ibu, karena saya melihat ini sudah sangat sesuai dengan kunci-kunci soal ya. Mungkin ada tulisan yang berbeda, itu pemahaman kita saja. Saya setuju dengan jawaban. Kalau saya pilih ini, Pak. Memang sebenarnya A ini, karena lebih tepatnya A kan, memang hal yang biasa dilakukan oleh anak untuk berdoa, tapi ini kan sangat tidak lumrah apabila ketika anak diberi lembar ujian mereka menuliskan doa yang seharusnya dikerjakan mereka dalam ujian tersebut, seperti itu. Kalau saya Ya, mungkin menulis ya pada lembar jawaban ujian salah satu siswa. Iya. Siswa Jadi, menulis kalau diberi tulisan itu berarti doa itu mungkin ya. petunjuk soal saja, petunjuk pengerjaan soal, bahwa kalau kita memulai mengerjakan soal itu harus berdoa dulu gitu. Jadi jawaban saya juga mungkin mungkin berdoa itu dalam hati atau secara lisan sudah seperti itu saja. Oke Pak Tengku, udah fix. Fix ya. Pak, kalau menurut saya C. D tadi mirip dengan yang soal D, Pak. D, Pak. Objektif kata kuncinya. Oke, sepakat semua ya, nggak ada yang berbeda kan? Oke, deal. Tadi banyak yang benar. Kunci jawabannya banyak yang benar tadi. Ya, Pak. Deal, Pak. C, Pak. C, Pak. D, Pak. D. D, Pak. D. Apa ini satu? Yang D kan Rakyub Zoom, Kak. D, Pak. D. Ya, D. Rakyub link Zoom. D. Kalau di Kak, nya link Zoom. Dong tadi mandung buka no. Lihan KB kan? Lihan kan? Ini ngakuin ya, matau juga. Aja leh, mangajak matau nak Kak. Iya, Pak. Boleh lanjut, Pak. Bapak Ibu, tolong kalau tidak sesuai dengan pembahasan soalnya, tolong di-unmute mic-nya.
C, Pak. C. Pak. C. C. Ini ya, ini persis seperti saya Bapak Ibu ya. Ketika sedang mengajar tiba-tiba ada yang konfirmasi. Ya, jawabannya sih ya, jangan langsung ini, pendekatan personal. 13. D. Pak. D, Pak. D. Setuju, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Paham. C. C. B saya. C, Pak. C, betul. C, Pak. C. D. C. Bukan. Sebagai balik kelas. Ada yang berbeda nggak? Sama, Pak. Nggak ada. Oke, mantap. 15. Next, Pak. Question number 15. Sama, Pak. B. B, Pak. A. Alasannya apa? Suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tapi tidak ada fasilitas lapangan olahraga tersebut untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. Mencari informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Artinya dia cari info saja, tapi uang nggak ada. Mengusulkan diadakan kegiatan ekskul dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. Nah, nyambung. D. Meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Komite nggak ada uang. E. Diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Jadi, yang dapat mudah kita lakukan adalah berjumpa dengan kepala sekolah dan mengusulkan. Itu langsung action kita ya. Langsung action usulkan. Kepala sekolah. Gunakan duit sendiri Bapak Ibu. Gajinya sedikit kita ya. Setuju, Pak. Dimasuk inisiatif kita, Pak. Ya, karena kan kalau kita laporkan nanti kepala sekolah tahu ada kebutuhan, maka bisa dipostkan. Oke. Next. B. B, Pak. B, Pak. Ano ba? Ocho hanalum. Ocho hanalum ano. Hanalum. B, Pak. Lanjut, Pak. C, Pak. C, Pak. C, Pak. C, Pak. C.
A. A. Ya, Pak, setuju, Pak. Kah? Iya, sorry lupa baca yang bagian E. Pendekatan personal. E. A. Kok cepet amat sih Ibu jawabnya? Baca aja belum. Direkam ya itu. Kurang ya, Pak. Bagaimana kalau kita ini kalau menjawab melalui live chat aja? Iya, kita belum selesai jawab. Akhirnya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa ini kan kita membahas ya dari sudut pandang mana gitu, kita punya alasan memilih jawaban itu gitu. Jadi tolong kalau misalnya memberikan argumen itu jangan langsung A B gitu kan, teman-teman. Kita kan harus menganalisa juga gitu. Ini kan judulnya kita membahas. Setuju, Bu. Setuju. Sepakat. Kita belum mencari nilai. Soal kepribadian, mari kita gunakan juga kepribadian kita. Namanya juga menjawab Bapak Ibu. Jadi Iya, kalau banyak tapi kan harus tapi kan kita bukan mencari nilai ini. Kita membahas soal. kita diskusi. Nanti kan ada bapaknya yang meluruskan. Mau kasih soal, langsung jawab. Bapak B. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 19, kalau menjawab memberikan alasan ya. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu tadi, karena ini pembahasan ya. Supaya teman-teman tahu kenapa. Makanya di awal tadi saya sampaikan triknya ya. Jadi kita cocokkan dengan trik yang mana itu. Silakan. Kalau saya D, Pak. Alasan D-nya apa, Bu? Ya kan di saat itu ya Pak, gurunya kan kekurangan. Makanya harus siap harus siap mengajar melebihi jam kerja. Iya, kalau yang di waktu saya di SM3T dulu saya mengalami ini Pak, karena kekurangan guru di tempat saya tugas. Makanya saya ambil bahasa Inggris 6 kelas, bahasa Indonesia 6 kelas. Makanya 48 jam dalam seminggu itu, Pak. Harus siap. Itu mungkin kebijakan sekolah saja. Melebihi jam kerja itu, Bu, zolim namanya. Iya, memang zolim. Tapi kan istilahnya di sini kan kekurangan guru. Kalau misalnya kita mengusulkan untuk tambah guru, kan di saat itu belum ada guru, Pak. Makanya harus siap. Ya, Bu, lanjut. Bukan zolim itu, bukan kalau zolim. itu langsung Saya menzolimi diri sendiri, Bu, Bapak. Lanjut, Pak. Ya, Kebutuhan kalau di itu. langsung action. Kalau mengusulkan kepala sekolah, kapan ada gurunya? Halo. Oke. Halo. Pak Indra, nggak kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Kedengaran banget, Bu. Ya. Sip. Oke. Yang E ya. Ya, ini sama semua ya, sepakat kita ya. Yang E. Ya, ini soal retaker. Soal retaker bulan Juli kemarin ya. Pada bulan Juli ini kemarin ada 2 soal. A. Jawaban yang A. Jawabannya A.
Kalau saya D, Pak. Karena terkait dengan perasaan. Yang paling mencerminkan diri saya. Jangan pakai perasaan, Ibu. D. Ya. Lanjut, Bapak. Lanjut. Bisa dijelaskan alasannya, Pak? Dijelaskan alasannya, Pak, yang nomor 21. Iya, Pak. Tadi Ya. langsung Kenapa tidak A, Pak? Iya, Pak. Oke. Dia juga saya bingung antara Biar A kita dengan paham B. juga kok, Pak. benar, Pak. Menunjukkan Bapak, diri Ibu. sesuai dengan perasaan. Harusnya jelas di atas, Pak, yang menunjukkan diri Anda terkait dengan perasaan dalam menjalani kehidupan spiritual. Kalau saya ya D, Pak, itu menunjukkan diri saya. Bapak, Ibu, A, kenapa Pak. Kalau sesuatu saya A, Pak. Kehidupan spiritual. Kalau menunjukkan diri berarti bebas. Kayaknya ini, Pak. Jadi Bapak Ibu, setiap agama itu pasti menyuruh kepada kebaikan. Itu melarang kepada keburukan, dan setiap kebaikan itu pasti ada reward yang bagus, dan keburukan tentu ada Mendapat balasan baik. itu yang pertama. Nah, kalau memang tidak ada reward, betapa banyak orang akan melakukan kejahatan. Jadi kan seperti itu kan, maksudnya gini, boleh-boleh saja pilih yang lain, tapi jangan gunakan perasaan Anda. Kita lihat secara umum dalam realita kita sehari-hari, Bapak Ibu. Itu ya. Nah, seperti itu. Sepakat, Pak. Kalau tidak diancam dengan neraka saja masih banyak koruptornya. Ditawarkan surga aja masih banyak, apalagi nggak ada. Baik, Pak. Question number 22. A. B, Pak. Tidak ada yang beda ya, sama ya. Kewajiban guru itu tidak pilih kasih. Kalau pilih kasih kepada perempuan itu namanya kekasih. Tidak ada yang lain? Oke. Sepakat Kenapa kita? bukan B, Pak? Pak, kalau B gimana, Pak? Ya, karena kalau saya lihat soalnya itu dia lebih problemnya itu dia berada kepada peserta didik perempuan. Jadi kalau seorang saya peserta sih didik lebih perempuan baik di juga. kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah apa? Ya kan? Karena penting untuk membantu mengatasi masalah belajar peserta didik perempuan tersebut. Karena hanya disebut perempuan, seharusnya kan kita tidak pilih kasih, mau laki-laki mau perempuan. Kalau memang dia nggak bisa, mau laki-laki perempuan kecil besar sama saja bagi kita. Jadi bukan hanya satu orang. Pak. Lanjut, Pak. Bravo, Pak. A, Pak. A. Kenapa A nih? C. C. C, Pak. C, Pak. Pak. Bapak Ibu jangan bermimpi dapat undangan ikut pelatihan ya. Kalau Anda nggak ada jabatan di sekolah, jangan macam-macam. Kalau ada pelatihan penawaran, pakai duit sendiri lebih cepat. Betul nggak? Untuk meningkatkan kualitas diri. Betul. Nggak kepikiran ke situ. Ya. Betul, Pak. Ini disebutkan sekolah tidak memiliki dana untuk biaya kegiatan tersebut. Apa yang kita lakukan? Kata kepala sekolah, kita tidak ada dana. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Ya, kumpulkan dana dengan semua guru. Ya, dikeluarkan dana sendiri seperti saya Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepala perpustakaan, bayar 2 juta rupiah pakai uang sendiri. Wow. Itu dia. Kenapa? Karena nanti salah satu syarat menjadi kepala perpustakaan di sekolah,
harus memiliki sertifikat kepala perpustakaan. Sudah pernah ada pelatihan. Kalau tidak ikut pelatihan, tidak diakui jamnya, 12 jam. Makanya keluarkan dana sendiri. Gitu. Menyatakan tidak ada uang. Maaf Pak, tidak ada uang, tidak kita upload, anggaran sedikit. Dan guru sebagai lalu memberikan pengawasan. Pak. Pak. Karena dia rekan sejawat juga. Oke ya, jadi kembali kepada trik yang awal. Apabila masalah dengan teman sejawat, maka solusinya adalah personal approach, pendekatan personal ya. Jawaban paling aman E. Ya, paling aman. B. B ya? A. B. Karena masih bisa diatasi oleh gurunya. A. B. Kenapa bukan A, Pak? B. Karena dia telah berulang kali, mungkin sudah 50 kali, Bapak. Kali sudah melanggar aturan. Mungkin ada bukan 50 kali, lebih dari 30. Sudah berulang kali ini, Bapak. Kalau sekali Anda nasihat dia langsung. Anakku, sayangku. Tapi kan bisa juga alternatif E-nya, Pak. Tapi kan di situ nggak dijelaskan berapa kalinya gitu, Pak. Berapa kalinya? Sering kali. Cuma 3 kali mungkin. Ada kata sering kali di situ. Sering itu. Kata kuncinya di situ sering kali. Kata kuncinya sering kali, ya, bukan satu kali. Oke, kata kuncinya sering kali, ya. Kalau di sekolah anak-anak itu saja yang alasan itu. Ayah nih kok. Tapi harusnya ini juga Pak bisa dibicarakan sama orang tua kan? Diselesaikan di sekolah sih dulu Pak, baru ke orang tua. Sekolah dulu. Ya, diselesaikan masalah di sekolah dulu ya. Betul, ini betul deh. Biasa jadi. Lanjut Bapak. Sama kita nak. C, Pak. Pak C. C, Pak, ya. ada yang berbeda? Tidak, Pak. Lanjut. Pak Bungkus. Sebagian besar Pak. Ya betul. Ya benar saya juga jawabnya E. Alasannya apa? Alasannya apa? Coba. Alasannya mungkin siswa lebih mengadakan di luar jam pembelajaran. Kalau siswa belajar ke teman sekelasnya mungkin mereka akan lebih cepat paham gitu, tidak merasa sungkan. Kalau jawabannya yang A, mengadakan pelajaran tambahan, belum tentu juga siswanya mau gitu.
Ya. berminat. Jawabannya adalah pembelajaran A. teman sebaya. Ya. Iya. Pembelajaran dengan teman sebaya apabila mereka memang belum paham. Tidak mungkin kita masuk lagi pelajaran yang sama berulang kali. Memang IQ dia seperti itu. Kemudian kita buat les juga nanti nggak datang. Ribut juga kita. Lebih efektif memang yang E. Kalau Nah, ini diterapkan. pembelajaran teman sebaya namanya ya. Meminta Tapi peserta didik. kalau misalnya ada teman yang merasa down gitu, kalau misalnya merasa malu gitu, kalau misalnya sama temannya sendiri. Di dalam kelasnya gitu Bu, kita bisa menunjuk langsung siswanya, misalnya si A, tolong kamu ajarkan temanmu yang ini, misal kalau kita lihat ada yang beberapa ada sih kurang paham seperti itu. Secara langsungnya gitu mungkin pada saat pelajaran kita gitu. Iya. Lanjut Pak. D. 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 E ya. Alasannya apa? Pak. Lanjut Pak. Tadi ada yang jawab nih. Ada yang jawab nih tadi ya. Apa alasannya jawab nih? C. Karena bisa saja bisa saja ini wali muridnya yang bisa protes gitu. Ya. Tapi yang paling cocok ini ujungnya kalau ya. Pak. Cari yang terbaik. Ya oke. Itu masih sangat objektif yang jawaban terakhir. A. Bungkus, lanjut. Dulu dah. Lanjut. Tadi apa gitu? Pak, kalau bisa disertakan alasan, Pak, kenapa itu jawabannya. Lanjut. Dijelaskan dulu alasannya lah Pak. Kok lanjut terus? Iya, seperti itu. Enggak, kalau misalnya soalnya tidak terlalu rumit dan menonjol itu saya rasa tidak harus dijelaskan sih. Kan kita bisa menelaah sendiri. Setuju, Ibu, setuju. Ya. Lanjut. Tapi kan tidak rumit menurut Ibu. Kalau yang lain merasa itu rumit gimana? Lanjut aja Pak, mengingat jam sudah semakin larut di waktu Wita ini. Ya, maksudnya nggak masalah. Kita jelaskan sedikit, nggak masalah ya. Boleh. Ini kan ada rekaman Pak. Kita bisa buka di situ. Sepertinya udah nggak ada pilihan lain selain A ini kalau dilihat dari jawabannya. Bisa dipindah mau di sini ya. Baik di komputer ke kelas merek sekarang pindah. Pilih jawaban Bapak Ibu kira-kira yang maknanya positif. Kalau yang negatif, iya, lebih kemungkinan besar BCDE-nya salah. kebanyakan negatif, jadinya cuma A aja yang positif. Makanya Iya, rumit ini, makanya lanjut. Kita pilih yang positif, Ya, yang mungkin dengan sedikit cara dari kita- saya teman-teman untuk menjawab soal nomor 9 itu. Seandainya kita masuk di sekolah baru itu, lalu kita diberikan tugas seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita menolak atau terima? mau tidak mau Ya, tidak setuju, setuju. ya kan? Kan Nah, begitu. kalau menolak bisa dikeluarkan lagi sama kepala ya. Terima Pak, terima apa adanya kan kita masih baru. Saya kira yang Lanjut. gampang itu tidak usah diperbincang lagi. Iya. Lanjut Pak, Markijut. Mari kita lanjut. Tidak ada tawar menawar kalau masih semangat, semangat. Harus siap kalau kita masih baru. Ya, lanjut.
Saya Pak. D. Kalau saya tadi ini jawab D. D, Pak. D, Pak. D, Pak. Pak D. Karena harus semuanya setara. Ya, objektif. Ada yang berbeda nggak? Tolong berikan alasan. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Memberikan presiden. Pak. Saya setuju, Pak. Saya juga setuju tadi, C. Saya tidak setuju. Oke. C, saya setuju C. Pilih A Saya tadi. B, Pak. Pak. Udah. Ya, Saya sabar. B juga, Pak. Semuanya dipenuhi tuntutannya. Saya lebih ke B, Pak. Lebih kepada Sesuai dengan aturan. Kalau saya D, kenapa? Karena Pak. kalau enggak ya Karena kalau hukuman mati itu berarti kita melakukan pelanggaran HAM juga ya. Ini jawabannya bikin bingung semua, soalnya bagus semua nih jawabannya. Bapak Ibu, tadi kan, dengar dulu lah. Dengar dulu dong. Tadi di awal pertemuan tadi pada slide yang pertama sudah disampaikan. Jawab sesuai aturan. Jangan gunakan perasaan. Apalagi membalas dendam. Aturan di negara kita tidak ada namanya itu hukum mati, tidak ada. Nggak ada. Koruptor paling ulung semua di Nusa Kambangan, nggak ada yang putus-putus, Pak. Ya, nggak ada yang di tiang gantungan. Itu yang perlu diingat. Sesuai hukum Jawaban E, Pak kan? yang berlaku ya. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai hukum di Indonesia. Oke ya. Jadi lebih ke A dia ya. D ditanya apakah setuju tidak setuju. Sudah fix E. Oke, Pak. Siap. Lanjut. Saya tadi ini pakai perasaan, Pak, makanya saya mau jawab D. Mereka perasaan, Bu. Itulah. Itulah perempuan. C. C. C, Pak. C, Pak. Tidak mungkin guru tuh dihukum bersamaan dengan siswa. Ya. Kalau kepada siswa namanya dihukum. Kalau kepada guru namanya pembinaan. Nah, Tapi beda saja. Kalau siswa disuruh pilih sampah. Kalau guru disuruh piket seharian, kan itu juga. Ya. Artinya sama-sama hukuman, cuma bahasanya kepada guru namanya pembinaan. Ya, Pak. Oke. Last one. Last one. D, Pak, D. D, Pak. Delta, Pak. Oke ya. Dipahami ya, mudah soalnya Bapak Ibu. Kalau soal kepribadian itu sangat mudah sekali. Cuman perlu diingat yang saya sampaikan di awal tadi, ya kan, jangan gunakan perasaan. Jawab sesuai dengan aturan, langsung action, seperti itulah Bapak Ibu ya. Menggunakan perasaan Pak Indra. Ya. Perempuan ini pakai perasaan, Pak. Oke, thank you.